Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 4 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Akibat Menahan Berkat. Akibat Menahan Berkat. Firman Tuhan terambil dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, agar setiap kami, sahabat seperjalanan, tidak hanya berbicara tentang meminta berkat, namun juga jangan menahan berkat. Karena Tuhan pun tidak pernah menahan berkat yang seharusnya memang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Akibat menahan berkat. Lalu apa hubungannya dengan bagian firman Tuhan tentang buah-buah roh? Galatia 5:22 sampai ke 23. Gambarannya sangat sederhana untuk memudahkan pemahaman dan pengertian kita. Tatkala pohon itu menghasilkan buah, katakanlah di sini buah-buah roh dalam bentuk karakter ilahi. Namun ada buah mangga, buah pisang, buah duku, buah rambutan, buah apa lagi? Melon, kemudian semangka dan segala macam. Tatkala dia sudah matang, maka buah-buah itu akan menjadi berguna tatkala kemudian itu tersalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Namun tatkala buah itu tidak dimakan, tidak digunakan, tidak difungsikan, tidak dibagikan, lalu tidak dimanfaatkan, maka buah itu akan menjadi buah busuk. Saya mendengar salah seorang yang sudah kemudian dewasa, memang dia berkata, orang tuanya seringkali mengatakan bahwa dia adalah buah busuk di dalam keluarga. Saya bertanya, kenapa engkau dikatakan sebagai buah busuk? Mungkin karena dia yang paling nakal, paling banyak berontak, paling banyak melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan orang tua. Dia katakan segala sesuatu sudah dilakukan oleh dia. Mungkin 10 hukum, hampir semuanya sudah dilanggar oleh dia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apakah dia menghasilkan buah? Menghasilkan buah, yaitu buah yang busuk. Buah yang busuk itu setelah matang, melewati satu masa tertentu, lalu kemudian tidak disalurkan, tidak dimakan, tidak kemudian memberikan manfaat buat orang lain, maka menjadi buah yang busuk. Dan sesuatu yang berguna, tatkala sudah membusuk, maka menjadi sumber penyakit, baik penyakit buat dirinya sendiri maupun penyakit buat orang lain. Kita berbicara tentang berkat. Berkat-berkat Allah yang ada pada kita. Kalau kita umpamakan dirimu, sahabat seperjalanan adalah sebuah pohon. Dalam satu pohon, sebut saja pohon mangga, itu bisa menghasilkan ratusan buah mangga. Engkau butuh mangga berapa? Maka yang engkau butuhkan mungkin secukupnya. Mungkin bisa disimpan sebagian di kulkas, atau kemudian diubah menjadi asinan, atau diubah menjadi makanan-makanan olahan tertentu. Namun di dalam satu pohon itu, sewaktu berkat itu Allah berikan kepada dirimu, ingat, ada bagian-bagian yang sesungguhnya bukan milikmu. Itu adalah milik-milik orang lain yang dititipkan kepada dirimu. Tatkala buah itu tetap ada di pohon, maka dia akan jadi buah busuk yang jatuh ke bawah, lalu kemudian membusuk di bawah. Sahabat seperjalanan, apa hubungannya mengait dengan akibat menahan berkat? Seperti yang disampaikan tadi, setiap berkat yang Allah berikan kepada kita, itu harus kita pahami bersama. Ada bagian dirimu, namun ada bagian untuk orang lain yang Tuhan titipkan. Yang Tuhan titipkan kepada dirimu, tidak engkau simpan, tidak engkau pendam, namun engkau untuk bagikan. Sebelum buah itu menjadi busuk, engkau harus kemudian membagikan. Apa itu buah busuk? Tatkala harta berlebih, tatkala anggota keluarga hanya berpikir, diajarkan tentang menumpuk harta, maka itu akan menjadi busuk. Setiap anggota keluarga menjadi pribadi yang serakah, dan sekarang serakah itu membusukkan hubungan. Sehingga tidak heran kemudian pertengkaran gara-gara
masalah harta, pertengkaran gara-gara masalah warisan, pertengkaran gara-gara masalah rumah, pertengkaran gara-gara masalah pembagian tanah, pertengkaran gara-gara masalah-masalah yang material, yang bersifat berkat yang ada pada diri kita. Sahabat seperjalanan, mengapa saya menyampaikan renungan tentang akibat menahan berkat? Dalam kondisi pandemik ini, kita harus memahami bahwa berbagi adalah bagian yang indah. Tidak hanya memberkati orang lain, namun juga memberkati dirimu, dan itu perintah Allah. Apa yang harus Tuhan yang dikumpulkan di dalam diri kita? Alkitab mengajarkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada catatan dalam Galatia 5:22-23, tetapi buah roh ialah kekayaan, kehormatan, kemuliaan, jabatan. Lalu kemudian harta benda, pendidikan, tidak ada dicatat di sana. Segala yang disebutkan tadi yang bersifat pencapaian yang kita miliki, itu harus diikat oleh kasih, harus diikat oleh sukacita, harus diikat oleh damai sejahtera, harus diikat oleh kemurahan, harus diikat oleh kebaikan, harus diikat oleh kesetiaan, harus diikat oleh kelemah lembutan. Yang terakhir dikatakan diikat oleh penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri? Kita tidak menjadi pribadi yang serakah. Kita menjadi pribadi yang tahu mana bagian saya, mana bagian keluarga, mana bagian anak, mana bagian istri atau suami, mana bagian orang tua, dan mana bagian yang lain. Alkitab berkata dengan sangat jelas, tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Siapa yang mengatakan kasih tidak baik? Siapa yang mengatakan sukacita tidak baik? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini, termasuk hukum-hukum di luar kekristenan. Semua agama, semua orang, bahkan orang yang tidak beragama, akan menghargai orang yang hidupnya penuh dengan kasih, akan menghargai orang yang hidupnya penuh dengan sukacita, bukan bersungut-sungut, bukan tidak bersyukur, bukan menuntut. Akan menghargai orang hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu menimbulkan kesehatan fisik, kesehatan pikiran, kesehatan perasaan, kesehatan jiwamu. Ada orang-orang tertentu yang masuk kategori sakit jiwa. Karena kenapa? Karena tidak punya damai sejahtera di dalam diri pribadi. Ada kemurahan. Kemurahan itu apa? Kemurahan itu suka berbagi. Kebaikan itu suka berbagi. Ada kelemah lembutan. Tidak suka bertengkar. Tidak suka melakukan keributan, tidak suka mengadu domba, tidak suka melakukan perkara-perkara buruk yang merusak hubungan satu dengan yang lain. Tidak ada hukum yang menentang akan hal ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana aplikasinya? Di dalam rumahmu, apapun yang kau miliki, waktu, kehormatan, pendidikan, harta benda, apa yang tidak berguna buatmu, itu cukup berguna untuk orang yang lain. Apa yang kemudian yang cukup berguna buatmu, itu adalah bagian yang sangat berguna untuk orang lain. Selama pandemik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada salah seorang sahabat seperjalanan yang mengirimkan 163 tas yang sangat baik, tas yang waterproof, semacam backpacker. Saya bagikan kepada anak-anak asuh dan sebagian dibagikan kepada karyawan gereja. Mereka bersyukur, ada yang sebagian mungkin mau pulang kampung tapi tidak boleh, diingatkan tidak pulang kampung. Namun tas itu bisa memuat banyak-banyak hal. Saya tidak tahu mengapa dia berbagi hal ini. Namun saya percaya di dalam kelebihan berkat yang dimilikinya. Maka sahabat seperjalanan yang sudah berbagi tas yang sangat baik ini, kualitas yang baik, bukan tas sembarangan yang cuma sumbang ya ala kadarnya dipakai sebentar sobek. Tidak demikian. Sahabat seperjalanan ini sangat memahami bagaimana menjadi buah yang memberkati dan bukan jadi buah yang busuk. Sahabat seperjalanan ini tidak menahan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kesulitan seberat apapun, tatkala kita bisa saling menopang, saling menolong, saling berbagi, saling menguatkan, saling mendoakan, engkau sedang tidak menahan berkat. Oleh sebab itu, jangan menahan berkat. Karena akibat menahan berkat itu, kita sedang mengumpulkan buah-buah busuk dalam kehidupanmu yang tidak berguna untuk dirimu dan juga untuk orang lain. Mari kita berdoa.
Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, persoalan, masalah dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Kalau engkau sudah diberkati, jangan menahan berkat yang menjadi milik orang lain yang Tuhan titipkan kepadamu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.